Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi kita akan belajar bahasa Indonesia. Setelah kita kemarin telah melaksanakan penilaian tengah semester, silahkan anak-anak untuk membuka buku cetaknya halaman 81, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Jadi kita akan belajar mengenai teks prosedur. Ibu rasa sudah ada yang pernah mendengar apa itu prosedur. Kita dapat melihat prosedur ini dari bisa dilihat di produk makanan, bisa dilihat di ketika kalian membeli alat elektronik, misalkan ketika kalian melihat di tata cara membuat mie rebus, nah itu masuk ke dalam prosedur. Nah, ketika kalian telah membeli kipas angin baru, kemudian ingin merakitnya, nah ada juga kertas prosedurnya di dalam kotaknya. Nah, itulah sedikit tentang pengertian atau apa sih prosedur itu. Nah, prosedur itu seperti itu, tata cara. Nah, kita akan bahas mendetail nantinya. Anak-anak dapat bisa menyiapkan buku catatannya, kemudian tulis di atasnya yaitu teks prosedur, kemudian catat nih kompetensi dasar yang akan kita capai. Di sini ada 4 kompetensi yang akan kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur, menyimpulkan isi teks prosedur, menelaah struktur dan aspek kebahasaan, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Jadi apa sih kompetensi dasar? Itu adalah kompetensi yang harus kita capai pada pembelajaran teks prosedur ini. Kita lanjut. Nah, ini dapat kita baca untuk di halaman 82. Bayangkan 20 tahun lagi, apakah generasi Indonesia masih dapat membatik dan memasak rendang? Coba kalian, apakah kalian anak-anak ibu ada yang bisa membatik atau memasak rendang? Nah, dari generasi ke generasi, warisan leluhur berupa budaya bangsa diajarkan turun-menurun melalui petunjuk lisan maupun tertulis. Meski tidak sempat mengamati, semua produk budaya dan cara membuatnya tetap dapat dituangkan dalam bentuk teks prosedur. Produk-produk kreasi dan karyamu akan bisa ditularkan dan disebarkan dengan cara menuliskan cara membuat atau melakukan. Dalam melakukan sehari-hari, kita saling menggunakan teks petunjuk, panduan, atau instruksi. Teks jenis ini membantu kita memahami hal yang belum kita ketahui. Jika membuat teks semacam ini, kita membantu orang lain memahami hal yang belum mereka ketahui, di mana kita sering menjumpai teks prosedur. Nah, seperti yang Ibu tadi bicarakan di awal pembelajaran, teks prosedur itu adalah teks yang di dalamnya itu tata cara, prosedur, tata cara membuat atau melakukan. Nah, jadi nih coba kalau 20 tahun ke depan dibayangkan, kalau tidak ada teks prosedur, kalian tidak tahu tata cara membuat rendang. Ketika generasi yang leluhur kita sudah tidak ada, nah ini caranya untuk mewariskannya. Dibuat teks prosedur. Cara membuat rendang, dibuat buku resep, kemudian dibuat tata cara menari daerah, dibuat video, itu juga termasuk tata cara kakinya di depan, kakinya di belakang. Nah, itu termasuk dari teks prosedur.
Nah, ini kemudian kita lanjut. Yang A, mengidentifikasi ciri teks prosedur. Nah, kita bisa mengidentifikasi ciri teks prosedur dengan cara membacanya. Di sini, cara memainkan angklung. Kita baca, anak-anak silahkan dibaca. Ada cara memainkan angklung, halaman 83. Cara membuat obat tradisional insomnia. Cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, untuk mengidentifikasinya, kalian bisa menjawab pertanyaan pada tabel berikut. Daftarlah ketiga teks dari segi tujuan komunikasi. Lanjutkan tabel berikut sesuai contoh. Kita lihat teks 1. Tujuan komunikasi. Maksudnya teks tersebut digunakan untuk apa? Jadi yang tadi teks 1 kita lihat dulu judulnya apa? Cara memainkan angklung. Nah, tujuannya memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Nah, itu tujuannya agar orang itu dapat memainkan angklung dengan caranya yang urut, seperti itu. Teks kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Coba kita sama-sama membuat tujuannya jadi seperti apa? Memandu orang agar dapat membuat obat insomnia dengan langkah yang urut. Nah, kalau tadi memainkan, sekarang membuat ya teks kedua. Sekarang yang ketiga, dilihat. Cara melakukan gerakan tari tortor. Ayo kita buat bareng-bareng tujuannya. Jadi, memandu orang agar dapat memandu orang agar dapat menari tortor dengan langkah yang urut. Nah, jadi teks prosedur itu ada dua. Teks prosedur itu ada membuat atau melakukan. Nah, seperti itu. Itu tujuan, dari segi tujuannya ada membuat atau melakukan. Bisa dicatat ya. Dicatat dari segi tujuannya, teks 1, teks 2, teks 3 yang sudah kita sama-sama baca, sudah Ibu kasih tahu ya tadi. Silahkan dicatat di buku catatannya. Mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Nah, di sini Ibu kasih contoh saja. Nanti kalian catat contohnya saja. Daftarlah penggunaan kalimat perintah, saran, larangan pada ketiga teks. Perintah, kalimat perintah. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Nah, itu disebut perintah yang bersifat memerintah seperti itu. Kita cari kalimat perintah, saran, larangan pada teks 1. Nah, biasanya kalimat perintah, larangan, dan saran itu ada di langkah-langkahnya. Kita bisa lihat di nomor 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Kira-kira itu larangan, saran, atau perintah? Ya, itu larangan. Bisa ditulis. Kalau pegang angklung dengan tangan kiri itu larangan. Pegang dengan genggaman. Pegang masih larangan ya. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Itu larangan, saran, atau perintah? Ya, itu bisa dikatakan saran. Seperti itu ya. Lanjut. Pegang ujung tabung dasar angklung. Ini masih larangan ya, seperti tadi pegang. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup
sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Nah, ini ada sebaiknya ini bisa langsung diidentifikasikan. Ini saran, bisa ditulis juga. Memainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Nah, ini juga saran. Nah, Ibu sudah memberi contoh saran dan larangan. Coba kita cari, maaf, maksud Ibu sudah memberi contoh saran dan perintah ya. Ini masih pegang ini perintah, ini saran, ini saran. Kita cari yang larangan. Oh, yang larangan sepertinya tidak ada di contoh. Ibu kasih contoh untuk larangan, misalkan jangan merebus terlalu lama. Nah, itu termasuk larangan. Jadi kalian buat contoh-contohnya, tidak usah pakai tabel, tidak apa. Yang penting yang tadi kita sebutkan ditulis biar kalian paham, biar kalian ingat untuk ulangan. Jadi kalimat perintah seperti apa, kalimat saran seperti apa, kalimat larangan seperti apa. Kalimat perintah pastinya digunakan kata-kata perintah, ambil, aduk. Nah, itu disebut perintah. Kalau saran sebaiknya seharusnya itu kalimat saran. Kalau larangan jangan. Nah, itu udah termasuk larangan. Ibu rasa kalian paham. Selanjutnya, daftar penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Nah, ukuran itu berapa ukurannya, 600 cc air. Kita biasanya menemukan ukuran-ukuran ini di teks cara membuat ya. Nah, ukuran seperti 4 cm, cm, 6000 cc. Nah, itu ukuran. Kemudian nih 10 butir itu ukuran, 300 cc itu ukuran. Silahkan bisa ditulis apa itu penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Nah, selanjutnya, daftarlah kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Nah, ini kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Rebus dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Nah, silakan kalian tulis kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan dengan akurat. Kita pakai yang teks cara membuat ya. Nah, ini semuanya kalian tulis langkah-langkahnya. Ini termasuk kalimat yang akurat. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Nah, itu akurat. Kenapa akurat? Ada ukurannya, ada caranya, ada jumlah yang harus dimasukkan. Bagaimana kalimat yang tidak akurat? Misalkan, ambil akar kelapa lalu masukkan ke panci. Nah, kita yang membaca tidak tahu berapa yang harus dimasukkan, berapa potong dan berapa banyak. Nah, itu tidak akurat ya. Yang akurat seperti ini. Nah, ini akurat, benar. Ini akurat, ini akurat. Seperti itu. 1, 2, 3, 4. Nah, itu akurat. Minum selagi hangat. Nah, itu tidak ada datanya ya. Nah, yang termasuk akurat tuh biasanya memakai data. Memakai data itu apa sih? Nah, angka itu loh. Nah, itu termasuk data. Selanjutnya, nah, sekarang kita masuk ke kotak info. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan, atau menggunakan suatu alat. Nah, kalian tulis saja di buku catatan kalian. Tujuan teks prosedur. Itu ada 3, Nina. Membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat.
Ciri teks prosedur dari segi isinya. Ada 3. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Ciri bahasa yang digunakan. Kalimat perintah. Tadi sudah kita bahas ya kalimat perintah. Karena teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. B. Selain kalimat perintah, kalimat saran, dan larangan. Agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan membuat. Tulis saja ciri bahasanya, ada kalimat larangan, kalimat perintah, kalimat saran. C. Menggunakan kata dengan ukuran akurat. Seperti tadi ya, 1/4, cc, cm itu menggunakan akurat. Yang D. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Rebus hingga menjadi bubur. Nah, itu menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Sampai kapan direbusnya gitu. Itu termasuk ciri-ciri bahasa. Itu juga dicatat yang barusan. Tujuan, ciri teks prosedur, dan ciri bahasanya. Silakan dicatat. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar menyimpulkan isi teks prosedur. Silakan anak-anak membaca terlebih dahulu, membuat batik tulis, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, untuk materi hari ini Ibu rasa cukup. Jika Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.